Bang Bo, ketemu lagi dengan Ane Bang Munir di Balai Bang Ciih dalam episode Sahibul Hikayat Milenial, Bang Bo. Kita masih nerusin cerita yang kemarin tentang kampung kita, Pondok Pinang, Bang Bo. Di video kemarin yang kedua, Ane nggambarin Pondok Pinang secara keseluruhan. Nah sekarang kita lihat kehidupan Bang PI yang jualan tiplak ame mesin cuci ya, mesin cuci zaman dulu apa ya? Papan penggilesan. Itu udah top banget papan penggilesan abang, apalagi kalau papan penggilesannya baru ya. Sudut-sudutnya masih tajam, sekali gesrak itu bersih pakaian. Ya, cedang pokoknya. Nah ceritanya begini ya Bang Po. Jadi kegiatan ekonomi di Pondok Pinang itu adanya di pengajian. Ya. Tiap minggu pasti pada kumpul ngaji, biasanya malam Selasa Bang Po. Nah di pengajian itu ada dua kegiatan ekonomi. Yang pertama itu engkoan Abang Po. Jadi tiap minggu kita keluar duit, kita kumpulin duit Abang Po. Kita kumpulin duit, udah gitu tiap bulan dikocok. Nah siapa yang dapat itulah yang dikasih duitnya. Ya kayak model arisan sekarang Abang Po. Yang kedua ada andilan Abang Po. Kalau andilan itu ngumpul berapa orang, diperkirain kebo harganya berapa. Nah biasanya 10 bulan sebelum lebaran udah pada ngumpulin tuh Abang Po. Nah pas lebaran, sehari sebelum lebaran biasanya motong kebo. Habis itu dagingnya dipecah-pecah ya sejumlah orang yang ngumpulin duit. Jadi lebaran punya duit kagak punya duit pasti makan daging karena ada andilan itu tadi ya Bang Po. Dagingnya seger banget, udah gitu motong sendiri. Dari kulit sampai tulang, hati pun dapat, semua dapat ya Bang Po. Kalau aneh masih kecil tuh demen banget ya Bang Po kalau udah mulai motong kebo pas mau lebaran. Jadi Bang PI ini dapat uang engkoan, uang arisan lah ya. Nah sekalian uang tabungan dia nih Abang Po yang dia kumpulin tiap hari pas habis dagang gitu ya. Sedikit seperak dua perak dia kumpulin sama dia. Dijadiin satu sama uang engkoan. Lumayan juga nih Abang Po. Nah Bang PI kan emang orangnya dari dulu kagak punya keterampilan kerja kayu kayak yang kemarin-kemarin. Tapi dia punya pinter dagang. Nah di sini Abang Po ya. Beberapa hari ini dia kagak jualan Abang Po. Dia langsung ke sekolahan-sekolahan nawarin bangku ame meja sekolah sepasang. Dari 5 sekolah yang ditawarin ada satu yang mau Abang Po. Nah dengan modal uang itu tuh Abang Po dibikin 5 pasang dulu dianterin ke tuh sekolahan. Rupanya yang punya sekolahan demen sama modelnya Bang Po. Sesuai sama pesanan dia. Akhirnya tuh sekolahan mesen lagi 50. Yang 5 dibayar, yang 50 ini begitu mau mesen Bang PI jujur sama sekolahan. Kalau misalnya kudu 50 kayaknya modal aye kurang nih. Bisa nggak dapet DP gitu Bang Po. Akhirnya dikasih DP ya Bang Po. Jadi 50 50 pasang itu dikerjain sama Bang PI. Dia manggil tukang, dia beli bahan ya, akhirnya dikerjain dah tuh. Nah kerjaan ini belum selesai, Bang PI terus jalan Bang Po. Nawarin. Akhirnya ini hampir selesai dapat lagi ya Bang Po. Terus dapat lagi. Bang PI punya modal. Akhirnya dia beli alat, dia panggil tukang, dia beli bahan, punya dah tuh tempat kerja. Kalau kata orang sekarang workshop lah ya. Ada tukangnya 3 Bang Po. Sama keneknya 3 orang. Letak. Kayak serut set. Zaman dulu kan nggak ada gergaji yang mesin. Semuanya serba manual.
Jadi sambil jalan ini Bang PI mikir, kalau gue punya tempat pangkalan cakep juga nih. Akhirnya dia sewa tanah di pinggir jalan Bang Po. Lumayan gede. Akhirnya lama kelamaan tuh yang tempat disewa kebeli sama dia Bang Po. Jadi punyalah dia toko furnitur. Jadi bukan bangku sekolahan sama mesin cuci doang kan Bang Po. Papan penggilasan ternyata di situ udah pada dipang, rak piring, meja pojok, rupe-rupe lah Bang Po. Akhirnya gede. Nah satu sore nih ya Bang Po, di pojok toko furnitur itu Bang PI sama temennya lagi ngitung. Karena ada pesanan yang berbeda sama biasanya, jadi kudu dihitung ulang bahannya. Waktu lagi ngitung itu kelihatan Bang PI gelisah Bang Po. Gelisah banget ya. Kenapa kok gua gelisah? Ada apa nih? Kehidupannya udah lumayan enak. Tapi dia gelisah, kenapa nih? Rupanya ada yang dirinduin. Yaitu Bang Maman. Di Kebayuran, lapak tempat dia dulu jualan berdua. Gimana serunya Bang PI ketemu Bang Maman? Kita tunggu di video selanjutnya. Dari video ini, yang ketiga ini kita bisa ambil pelajaran Bang Po. Jadi kelebihan orang itu masing-masing. Ada yang orang di Pondok Pinang itu, kita contohin Pondok Pinang itu, dia pinter bikin kursi, dia pinter bikin meja, lemari, rak piring segala macam, tapi belum tentu dia bisa jualan. Nah Bang PI ini emang dia jago jualan Bang Po. Nggak peduli, semua ditawarin sama dia. Dengan modal jago jualan itu dan modal yang sedikit dia jaga, dan modalnya ada kejujuran Bang Po, apa adanya diomongin sehingga usahanya besar karena dia jujur, dipercaya sama orang. Dia ketemu Bang Maman setelah dia sukses, kita tonton di video Sehibul Hikayat selanjutnya. Makanya Bang Po yang belum subscribe, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.